2 tahun lalu, tepatnya 24 April 2020, adalah hari Jumat yang cerah banget. Kantor gue yang udah memulai WFH waktu itu, memulai hari dengan meeting bareng seluruh karyawan. As usual, nggak ada yang nyalain kamera kecuali 3 BOD-nya, dan salah satunya adalah CEO kita yang merupakan ekspat berperawakan kayak Kapten Amerika. Nggak lama setelah dia ngebuka meeting, tiba-tiba dia nangis. Wah, Kapten Amerika nangis, ada apa nih? Lalu dia bilang bahwa dengan pertimbangan ini dan itu akan ada karyawan-karyawan yang kena PHK. Gue langsung sense, kena nih gue. Dan gak lama setelah itu, gue ditelepon sama atasan gue, VP Product. Dan benar, dari tim produk, gue salah satunya yang kena. Sebenarnya gue fine-fine aja. Bahkan gue masih bisa mikir positif kayak ya nggak apa-apa lah. Daripada lebih banyak yang udah nikah, yang udah punya anak, kan bakal berat banget ya. Dan semuanya is good sampai akhirnya terjadilah amygdala hijack. Apa itu? Setelah gue coba explore, gue menemukan bahwa itu adalah kondisi di mana amigdala kita mengambil alih kemampuan bagian otak yang tugasnya adalah berpikir. Akibatnya, kemampuan berpikir jadi menurun, jadi berpotensi melahirkan keputusan, tindakan, ucapan, pikiran yang gak tepat, bahkan bisa memburuk. Termasuklah, jadi bisa salah mengartikan keadaan. Jadi gue waktu itu berada di keadaan ini. Udah nganggur 6 bulan, selama 6 bulan itu rajin banget apply dan totalnya udah 100 lowongan gue apply, tapi nggak juga dapat kerjaan. Artinya apa? Selama gue masih hidup, perusahaan masih ada, robot belum 100% ngambil alih kerjaan, berarti akan selalu ada kesempatan untuk dapat kerja lagi. Berarti gue masih belum juga dapat kerja. Nah, tapi waktu itu gue mengartikannya dengan arti A. 100 kali apply nggak dapat mah fix nggak bakal dapat kerjaan lagi. Dan itu adalah hasil otak yang udah berkabut. Kemampuan otak udah di-hijack oleh amigdala. Pikiran jadi dibawa fokusnya ke rasa takut terhadap worst scenario. Dan jadi nggak bisa lihat hal lain. Misalnya possibility on the bright side, the good things, hope. Bahwa segelap apapun pasti ada yang bisa dilihat, ada terangnya, ada sisi lainnya. Dan karena proses berpikirnya, decision making prosesnya udah error, jadinya stres nggak kelar-kelar. Alias terjadilah cycle. Ketika kita membuat bad decision, hasilnya nggak bagus. Lalu kena brain damage. Lalu melahirkan another bad decision dan bad result. Akhirnya jadi worry dan makin takut lagi, sehingga fokusnya jadi di takutnya. Simpelnya, karena pikiran udah cloudy, error, berkabut, kita bahkan nggak bisa lihat kalau ternyata kita lagi kejebak di rasa takut itu sendiri, karena udah mendung. Sebenarnya gue beruntung banget ada 3 perempuan gokil yang berjasa besar during my lowest point. Salah satunya adalah nyokap yang dari dulu hobi dan jago masak dan bikin kue juga, sampai orang-orang itu sering mesen buat acara-acara mereka. Sayangnya di momen PHK ini lama-kelamaan nyokap yang umurnya hampir 60 tahun waktu itu harus mengerjakan hal tadi bukan karena dia enjoy the activity, tapi karena anaknya ini yang waktu itu berumur 28 tahun gak punya kerjaan, usahanya mandek, nggak ada pemasukan, useless, dan bangkrut. Bahkan beberapa waktu sebelum resmi bangkrut, gue sampai nulisin pertanyaan, besok bisa makan nggak? Which adalah the most irritating question yang pernah gue tanyain ke diri gue sendiri. Pedih banget rasanya harus nanya gini. Untungnya tapi gue bukan orang yang malu, gengsi, ego-ego gitu lah. Tapi emang daftar rasa takut itu makin ngelebar. Takut jadi penyebab kalau nyokap kenapa-napa karena harus ribet ngebantuin anaknya. Makin takut lagi bahwa bener-bener gak bakal dapat kerjaan lagi. Takut juga jadi sakit karena pikiran lagi gak sehat. Sehingga akan menambah beban untuk orang-orang di sekitar gue kalau sampai sakit. Gue juga takut malah makin nularin stres ini ke orang lain. Jadi fokusnya ada di takutnya. Sehingga berkat stres yang akhirnya berdampak kemana-mana, gue quit. Ya udahlah, diam aja. Kan kalau nggak bisa bantu orang lain, at least jangan merugikan orang lain. Nggak usah ngapa-ngapain. Daripada lo ngomong, bikin bad decision lagi, bikin orang lain makin stres kayak lo, mending diam aja. Standby aja. Kalau nyokap suruh apa, nganter-nganterin, gitu-gitu aja udah. Soalnya kalau sampai nyokap kenapa-napa, pas notabene-nya lagi ngebantuin lo bisa set-set, bisa cepet. Bukan kakak lo yang baru ngelahirin anak keduanya yang direpotin. Intinya jangan ngapa-ngapain lah, biar nggak nambah beban. Dan nggak berhenti di sana, impactnya masih berasa juga di awal 2022. Kemarin, ketika akhirnya gue berpikir buat quit permanently from this life. Walaupun sebenarnya udah punya pemasukan lagi. Kok lemah? Gue juga nggak nyangka. Katanya gue tuh overthinker. Tapi di momen ini, gue sadar kalau yang lagi kejadian ini bukan mikir, tapi teriak-teriak. Rame banget orang teriak-teriak di kepala gue. Kayak orang yang lagi di tempat dugem ngajak kenalan. Dan itu benar-benar berisik dan gak kenal waktu. Munculnya bisa kapanpun. Gue kepikiran banget tentang dampak-dampak dan kerugian dari kegoblokan yang gue lakuin. Betapa uselessnya gue sampai sekarang. Berapa banyak waktu yang gue buang untuk bikin ini itu, tapi gak diduitin dari dulu. Buat pertama kalinya gue menyesal, dan itu karena kebelunderan gue. Dan kalau secara overall yang gue lakuin salah, malah jadi beban instead of jadi cahaya, jadi terang untuk orang lain. Apa fungsinya gue hidup? Disitulah kepikiran buat quit permanently. Jadi once gue dapat kerja,
thanks to temen gue, Sam, yang bantuin gue. Dan akhirnya gue bisa mikir clearly, gue mulai retrospeksi dan nemuin key problemnya. Ternyata cara gue dalam menghadapi momen PHK itu udah salah sejak awal. Gue akan coba gambarin pakai cerita singkat. Di suatu sore di kantor lama di tahun 2019, gue lagi kebingungan karena ada kerjaan yang belum pernah gue lakuin sehingga gue clueless. Dan karena gue karyawan, artinya ada orang lain di kantor yang punya pengalaman-pengalaman yang lebih dari gue. Dan di situ gue langsung geser kursi, merhatiin dia, tanya-tanya, dan akhirnya gue jadi bisa ngerti dan jadi bisa ngerjain sendiri. VP gue juga sama, suka ngebantuin. Dia nggak micromanage, tapi lebih sering ngebantuin di sisi ngasih big picture-nya dan direction-nya. Jadi gue bisa lihat mana yang penting dan nggak penting. Bisa explore sendiri sih cara-cara taktikalnya dan jadi clear banget harus ngapain aja. Gue juga sering lihat anak kecil udah bisa main skateboard. Turns out bokapnya main skateboard yang dia perhatiin sejak kecil. Ada juga anak kecil yang udah jago bahasa Inggrisnya dan turns out nyokapnya kerja pakai bahasa Inggris pas WFH. Poinnya, belajar itu jadi lebih gampang ketika ada orang lain yang bisa dijadiin contoh, ada yang bisa diperhatiin. Sayangnya nggak gitu di PHK. Susah buat kita untuk watch and learn tentang PHK ketika orang-orang yang berinteraksi secara regularly dan closely dengan kita belum pernah ngalamin PHK juga. Dan jangan sampai juga amit-amit. Tapi disitulah problemnya. Gue akhirnya notice ternyata gue jadi clueless karena nggak kebayang big picture-nya. Karena nggak ada orang sekitar yang pernah ngalamin juga. Karena ini hal baru untuk banyak orang. Sehingga gue make mistake. Dengan kata lain, gue jadi nggak ada direction dan nggak kepikiran untuk mikirin soal mana yang penting, mana yang lebih penting, mana yang krusial, dan seterusnya. Lalu apa impact-nya? Gue otomatis langsung aja decide bahwa yang penting tuh adalah cari kerja dan bangun usaha tanpa ngeh bahwa ada yang harus diamanin terlebih dahulu. Nah, maksudnya gini, kita tahu kalau bikin usaha dan cari kerja itu susah dan lama. Pas pandemi, dua hal itu jadi makin susah dan lama lagi. Nah, harusnya gue di awal ngamanin fondasinya dulu. Misalnya, harusnya gue kepikiran untuk menyehatkan otak gue selama perang. Bisa dengan cara rajin olahraga, tidur cepat teratur, yang mana manfaatnya bisa meminimalisir stres sehingga otak gue terus clear selama berproses perang. Tapi gue malah makin sering begadang buat belajar-belajar tentang bisnis, cari-cari lowongan. Fokusnya kan cuma ke sana, cuma ke perut. Kita jadi nggak kepikiran buat ke psikolog, padahal mereka adalah profesional yang nggak terlibat di problem kita, jadi bisa bantu kita untuk think clearly. Nggak kepikiran bahwa gue harus jaga otak supaya nggak kalah dari stres. Kenapa harus dijaga? Kenapa itu penting? Karena itu adalah pusatnya, dasarnya, yang bahkan bisa mempercepat dan mempermudah cari kerja dan bikin usaha. Dan karena selama proses cari kerja dan bangun usaha, apalagi pas pandemi, obstacle dan challenge itu akan terus bermunculan dan jadi makin susah dan lama. Kalau kepalanya nggak kuat, karena kemakan stres, jadi makin besar potensinya gue akan segera jatuh. Dan disinilah jadi penting banget untuk memahami ora et labora, berusaha dan berdoa. Jadi gini, sebuah buah berasal dari ranting, dari batang. Batang berasal dari badan pohon. Badan pohon berasal dari akar pohon. Dan akar pohon adalah ujung dasar dari sebuah bangunan pohon. Nah, ini adalah approach bernama First Principle Thinking yang dipropos oleh mas-mas filsuf Yunani kuno ini, Mas Aristoteles ini. Dan approach ini saking mantapnya ternyata masih kepake sampai zaman modern sekarang, termasuk oleh perusahaan yang gede banget kayak Tesla ketika berinovasi dan solving problems. Singkatnya, First Principle Thinking ini adalah proses dalam mencari sesuatu yang paling dasar. Dan based on my experience, semua strategi, how to, step, tips and tricks, ternyata berujung ke ora et labora sebagai dasarnya. Kita bisa spend jutaan untuk belajar sampai ke Harvard, ikut webinar, workshop berbayar, ikut mentoring dengan orang-orang sukses untuk pelajarin gimana cara persisnya mereka ketika achieve sesuatu. Tapi at the end of the day, sepersis apapun cara yang kita kopas, bahkan nggak peduli seberapa besar effort, modal, dan waktu yang kita keluarin, ujungnya adalah kita quit nggak. Nah, itulah yang akhirnya ngebedain kita dengan mereka yang berhasil achieve. Dalam sebuah interview, Michael Jordan bilang gini, Everything that I've done in my life, I've taken a chance in either succeeding at it or failing at it. But I've taken that chance, and I will not let the opportunity of failure stop me from doing something that I truly enjoy doing. bottom line-nya apa? Dia menolak quit just because ada kemungkinan gagal di how-nya, terus malah menghalangi dia dari sesuatu yang matters banget sebenarnya, why-nya. Dia fokus di why-nya, bukan fokus di worry-nya. Jadi dia gas terus. Mike Tyson pun juga bilang hal yang sama. Kita bisa punya caranya, strateginya, tapi pas udah kehantem, most of us akan stop, quit. Nah, mereka-mereka yang pada berhasil achieve ini nggak cuma mereka yang tenar globally ya, tapi siapapun yang berhasil achieve sesuatu. Mereka ini sebetulnya paham bahwa untuk achieve sesuatu, keluar dari lubang, bertahan dari badai, first principle thinking-nya adalah ora et labora. Kalaupun stres ya udah, balik lagi ke fondasinya, ora et labora aja lagi. Cara 1 sampai 100 gagal.
Ya usaha lagi dong, doa lagi dong. Kena hantem lagi, usaha lagi dong, doa lagi dong. Capek, then what? Kalau capek banget, mau mati aja, yakin? Nah, disitulah gue jadi semakin wow banget dengan si Ora et Labora ini. Gue akhirnya ngerti sesuatu, bahwa karena Ora et Labora justru tetap ada itu opportunity untuk ketemu cara-caranya, how-nya, yang bersifat tactical. Sedangkan quit, kita malah menutup opportunity tersebut, apalagi kalau quit permanently. Kesempatan yang sebenarnya bakal datang lebih dari sekali, akhirnya benar-benar ditutup secara permanen juga. Kan mati, kesempatan jadi menghilang total, ngikutin kita ke kuburan. Dan itulah yang nyelamatin gue dari quit permanently from this life. Gak masuk akal jadinya. Kita butuh sesuatu, ada mimpi yang mau di-achieve, ada something that we deserve yang perlu diusahakan, ada daftar rezeki yang udah ditentuin dan siap buat diusahain, dipanen, ada rumah yang lagi diproses, yang lagi dibangun. Tapi masa malah kita tutup kesempatan itu, apalagi secara permanen, hanya karena berbagai cara yang selama ini dicoba belum works, yang kemarin dilakuin gagal karena we make mistakes, karena selama ini ngerasa useless, ngerasa takut. Jadi kalau kita ngeh, selama emang masih hidup, berarti ada opportunity-nya. Dan fondasinya adalah berusaha dan berdoa. Dan dengan kata lain, sebenarnya kalau fokus ke yang bersifat tactical, kita nggak akan terbebas anyway dari obstacle dan challenge during the process. Akan terus ada nyerang, dan nyerang lebih gila lagi sesuai seberapa tinggi pohon kita. Tapi kalau fokus di sesuatu yang fundamental, kita bakal diselamatkan dari menyerah. Segila apapun diserangnya ketika makin tinggi pohonnya. Jadi supaya kita nggak quit karena otak berantakan disebabkan oleh stres, kita harus menyadari bahwa during stress, otak bakal berantakan. Sehingga kita perlu menanamkan pemahaman ora et labora sebagai pencegah bencana atau at least peminimalisir dampak bencana. Dan supaya muncul secara otomatis juga pas ada perasaan mau quit ketika stres, bahkan frustasi atau lebih parah lagi. Kita perlu ingat ke pemahaman dasarnya, ke fondasi paling dasar. Hidup mah ujung-ujungnya apalagi selain berusaha dan berdoa. Jadi nggak perlu takut dan kalah sama stres. Jadi kalau kita lagi berusaha, pastinya dalam hal baik ya, buat achieve sesuatu, buat jadi cahaya terang untuk orang lain, to do things better, to fight for what matters, what we deserve. Let's practice ora et labora dan quitting pelan-pelan. Plus, kalau lo sense orang di deket lo lagi stres, lagi susah berkomunikasi, nggak kayak biasanya, dan ada tendensi mau quit, please ceritain aja with compassion, with empathy, bahwa quit itu nggak make sense karena adanya ora et labora. Sehingga dia nggak perlu quit kayak gue, nggak perlu ngecewain orang yang udah percaya dan ngebantuin kita, dan nggak ngecewain Tuhan yang sebenarnya lagi nyoba ngetes kita apakah bakal terus berusaha dan berdoa atau malah quit. Sebagai penutup, semoga lewat presentasi ini makin banyak orang di negeri ini yang nggak mau kalah dari stres, worry, dan tergoda untuk quit. Thank you.